Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah membukakan ilmu dengan mudah, membukakan rizki dengan mudah, memudahkan semua urusan kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Shallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nuru fauqa nuri, anta iksiru wa wali, anta misbahu suduri. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini kita akan mengaji tentang boikot memboikot. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak dihalalkan bagi seorang muslim memboikot sesama muslim lebih dari 3 hari. Maka jika terjadi itu berarti keduanya telah berpaling daripada hak selama berboikotan. Dan yang lebih dahulu berdamai berarti tertebus dosanya. Dan jika ia memberi salam kemudian tidak dijawab salamnya, maka akan dijawab oleh malaikat. Sedang yang tidak menjawab dipengaruhi oleh setan. Dan jika mati keduanya dalam pemboikotan itu, maka keduanya tidak dapat masuk surga selamanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak dihalalkan seorang muslim memboikot sesama muslim lebih dari 3 malam. Maka barang siapa yang memboikot lebih dari 3 malam lalu mati, masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik, na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita semuanya tidak termasuk orang yang suka memboikot sesama muslim. Karena kalau kita suka memboikot sesama muslim lebih dari 3 malam, bila kita mati masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik, na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita tidak suka memboikot sesama muslim sehingga masuk ke dalam surga. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak dihalalkan bagi seorang muslim memboikot saudaranya lebih dari 3 malam.
sehingga bila bertemu masing-masing memalingkan muka, dan yang terbaik di antara keduanya yaitu yang mendahului memberi salam. Karena itu para ulama mengambil pengertian dari hadis ini bahwa pemberian salam itu dapat menghapus dosanya pemboikotan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amal perbuatan hamba dinaikkan pada tiap Senin dan Kamis. Maka Allah mengampunkan pada hari itu bagi tiap orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kecuali orang yang masih bersengketa antaranya dengan saudaranya. Maka diperintahkan pada malaikat biarkan mereka berdua itu sehingga damai. Di lain riwayat, terbuka pintu surga pada tiap hari Senin dan Kamis. Maka Allah berkenan pada hari itu mengampunkan tiap orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kecuali pada orang yang masih sengketa antaranya dengan saudaranya. Maka dikatakan Allah pada malaikat, tangguhkan kedua orang itu sehingga berdamai. Tangguhkan kedua orang itu sehingga berdamai. Tangguhkan kedua orang itu sehingga berdamai. Aisyah radhiyallahu an berkata, pada suatu malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumahku, lalu aku membuka kedua pakaiannya, bajunya. Tiba-tiba ia berdiri dan mengenakan kedua bajunya lalu keluar. Maka timbul rasa cemburuku, mungkin akan pergi ke salah satu maduku. Lalu aku ikuti dari jauh. Tiba-tiba ia pergi ke kuburan Baqi'il Gharqad dan membaca istighfar untuk orang-orang yang telah mati di sana dari kaum mukminin wal mukminat, juga orang-orang syuhada. Maka aku berkata pada diriku sendiri, engkau Muhammad sibuk urusan agama dan aku sibuk urusan dunia. Lalu kembalilah aku dengan nafas terengah-engah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali dan bertanya, mengapakah nafasmu itu, hai Aisyah? Jawabku, engkau datang lalu menanggalkan pakaianmu, tiba-tiba bangkit kembali memakai pakaian lalu keluar. Maka timbullah rasa cemburuku, khawatir kalau beliau kamu pergi ke salah satu maduku. Tiba-tiba saya melihat panjenengan dikubur di kuburan Baqi, melakukan apa yang telah panjenengan lakukan itu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hai Aisyah, apakah kamu khawatir kalau Allah dan Rasulullah tidak jujur padamu? Jibril telah datang kepadaku dan berkata, malam ini malam nisfu Sya'ban, 15 Sya'ban, dan pada malam ini Allah memerdekakan orang-orang dari neraka sebanyak bulu rambut kambing Bani Qalb. Tetapi Allah tidak menghiraukan dengan rahmatnya pada orang musyrik atau orang yang sedang bersengketa atau yang memutuskan hubungan famili atau orang yang menurunkan kainnya di bawah tumit atau orang yang durhaka terhadap ayah dan ibunya atau orang yang selalu minum khamar
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanggalkan kedua bajunya lalu berkata, "Hai Aisyah, ini malam nisfu Sa'ban. Apakah kau izinkan aku sholat malam ini?" Jawab Aisyah, "Ya." Maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lalu sholat, dan ketika sujud sangat lama sehingga saya ragu kalau meninggal dunia. Maka aku sentuh perut tapak kakinya. Tiba-tiba ia bergerak dan aku merasa senang dan mendengar ia membaca dalam sujudnya. Aku berlindung dengan maafmu dari siksamu dan berlindung dengan ridhomu dari murkamu. Dan aku berlindung dengan rahmatmu dari pembalasanmu. Sungguh agung wajahmu. Aku tidak dapat memuji padamu sebagaimana engkau memuji diriku. Dan pada pagi harinya saya sebutkan itu pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepadaku, "Hai Aisyah, pelajarilah doa itu dan ajarkan, sebab malaikat Jibril mengajarkan itu padaku dan menganjurkan padaku supaya mengulang-ulanginya dalam sujud." Peringatan: pemboikot sesama muslim lebih dari 3 hari hukumnya haram. Bahkan sebagian ulama menyatakan termasuk dosa besar kecuali jika karena uzur syar'i, karena ahli bid'ah atau fasik. Pokoknya jika tujuannya untuk kebaikan agama pemboikot dan yang diboikot, maka tidak apa-apa. Bila tidak, maka tetap tidak boleh. Demikianlah pengajian tentang boikot memboikot. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya sehingga kita menjadi manusia yang selamat, berbahagia di dunia sampai surga. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al a'malana sholihah wa ja'alha liwajhika khalisah wa la taj'al li ahadin fiha syai'a. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ya Allah, jadikanlah apa yang kami kerjakan ini menjadi amal soleh dan semata-mata karena mengharap ridho Allah dan bukan karena sesuatu apapun. Kabulkanlah doa kami ya Allah, Tuhan seluruh alam. Semoga Allah selalu memberi petunjuk kepada kami dan kalian semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.